Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada kakak-kakak panitia yang sudah menyelenggarakan acara WD3 Cup yang bertemakan dari kami, Bisnis Model Kanvas dari kelompok 56. Saya Diva Francisca dari Prodi Ekonomi Keuangan Perbankan. Saya Reza Mutia dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya Nuriyah Fazia dari Prodi Ekonomi Keuangan dan Perbankan. Saya Ika Kartika Putri dari Prodi Akuntansi. Saya Anastasia Aurelia dari Prodi Akuntansi. Kemudian kita lanjut ke bagian yang pertama. Di sini ada segmen Customer Segments. Nah, pada Customer Segments ini kita memiliki 3 poin. Yang pertama itu adalah anak kos. Jadi produk kami ini, Teman Sehat, itu menyajikan produk makanan bergizi untuk anak kos yang tinggal sendiri sehingga tidak mampu untuk menyediakan kebutuhan makanan bergizi untuk sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah orang dalam program diet. Nah, orang yang sedang melakukan program diet tentu membutuhkan makanan yang bergizi lengkap, namun masih dalam harga yang terjangkau. Nah, kemudian yang terakhir adalah orang sibuk. Biasanya ini adalah orang-orang yang sibuk dalam bekerja atau mahasiswa yang sedang magang namun tidak memiliki waktu untuk memasak atau membeli sehingga bisa mengikuti program produk dari kami. Kemudian yang kedua adalah value propositions. Yang pertama adalah makanan sehat dan praktis. Makanan sehat dan praktis ini meliputi makanan bergizi lengkap yaitu karbohidrat, lauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kemudian juga kami membungkus produk tersebut dalam vakum sehingga tinggal siap untuk dipanaskan. Kemudian yang kedua adalah harga terjangkau. Jadi kami menyajikan produk yang sehat dan bergizi namun masih dalam harga yang masih mampu dijangkau dari semua kalangan. Kemudian yang ketiga adalah menu yang beragam. Setiap hari jadi kami menyajikan produk dengan variasi menu yang beraneka ragam, jadi tidak membosankan. Kemudian yang terakhir adalah pilihan diet yang lezat. Jadi walaupun mereka yang sedang melakukan program diet, namun tetap dapat menikmati produk kami dan tidak terasa seperti makanan diet pada umumnya. Tentang segmen selanjutnya yakni channels. Nah, untuk channel sendiri adalah tempat bagaimana produk kita akan dijual atau dipasarkan. Yang pertama yakni penjualan online. Nah, melalui penjualan online ini kita dapat memasarkan produk kita yakni Teman Sehat di platform seperti aplikasi pesan antar seperti Gojek, Grab, ataupun Shopee Food. Kemudian juga kita akan mempromosikannya di website sebagai pre-order. Kemudian yang kedua yakni media sosial. Selain mempromosikan dalam aplikasi pesan antar, kita juga mempromosikannya dalam media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga TikTok yang mana akan berpengaruh besar kepada penjualan kita. Kemudian yang ketiga yakni kampus dan komunitas. Tentunya sebagai mahasiswa kita memiliki relasi yang luas. Nah, oleh sebab itu kita dapat memasarkan produk Teman Sehat ini kepada teman-teman kita yang ada di kampus ataupun di komunitas yang kita ikuti. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke segmen customer relationship yang mana tentang bagaimana cara kita menjaga pelanggan agar tetap setia kepada produk kita yakni Teman Sehat. Yang pertama yakni langganan mingguan atau bulanan. Nah, dengan menyediakan langganan bulanan atau mingguan tentu saja akan memberikan manfaat lebih terhadap customer kita yakni berupa potongan harga. Kemudian yang kedua yakni personalisasi menu. Baiklah, jadi customer dapat mempersonalisasi menu mereka seperti apakah mereka ingin diet rendah kalori, ingin vegetarian atau apapun itu. Jadi mereka memiliki menu yang terdiferensiasi. Kemudian yang ketiga yakni layanan konsultasi gizi. Dengan mereka berlangganan mingguan ataupun bulanan dalam produk Teman Sehat kita, mereka akan mendapatkan layanan konsultasi gizi yang gratis dari ahli gizi yang kami sediakan. Saya akan menjelaskan tentang revenue streams. Jadi revenue streams adalah transaksi usaha yang memberikan layanan berskala besar kepada pembeli. Nah, di sini kita punya 3 jenis. Yang pertama itu lewat penjualan catering. Nah, di penjualan catering ini kita menjadikan sumber utama bisa per hari, mingguan ataupun bulanan. Yang kedua adalah langganan menu spesial ataupun custom. Jadi nggak hanya makanan pokok aja, tapi kita juga menyediakan menu pelengkap kayak misalnya jus segar ataupun cemilan yang sehat lainnya. Yang terakhir adalah penjualan produk tambahan. Di segmen selanjutnya saya akan menjelaskan revenue streams. Jadi revenue streams adalah transaksi usaha yang memberikan layanan kepada pembeli berskala besar. Di sini kita punya 3 jenis. Yang pertama itu lewat penjualan catering. Jadi di sistem catering Teman Sehat ini kita juga menyediakan 3 jenis paket. Yang pertama per harian, mingguan ataupun bulanan. Selanjutnya langganan menu spesial ataupun custom. Jadi paket catering untuk diet ini itu kita sediakan untuk yang lagi program diet, misalnya dengan cara khusus misalnya diet vegan ataupun keto. Selanjutnya penjualan menu tambahan. Jadi tidak hanya menu-menu pokok, kita juga menyediakan menu tambahan kayak misalnya cemilan sehat ataupun jus segar lainnya. Di segmen selanjutnya adalah resource. Kita punya 3 jenis. Yang pertama itu dapur dan peralatan. Jadi ini adalah hal esensial untuk menjalankan produk kita ini. Dapur itu untuk operasional berjalannya atau catering Teman Sehat. Terus yang kedua itu adalah peralatan. Peralatannya itu salah satunya adalah vakum. Vakum itu adalah untuk mengemas produk kita agar saat produk kita itu sampai ke customer, produk kita itu dalam keadaan fresh dan yang pastinya selalu sehat. Yang kedua adalah tim koki dan ahli gizi. Tim koki adalah orang yang ahli masak untuk menyiapkan produk kita dengan rasa yang pas. Yang kedua didampingi oleh ahli gizi agar produk kita selalu memiliki kandungan yang sehat kepada customer. Yang terakhir adalah supplier bahan makanan. Supplier bahan makanan ini sangat mendukung berjalannya bisnis ini karena untuk menyediakan bahan-bahan makanan yang digunakan untuk memasak. Ya, di sini akan menjelaskan tentang key activities. Nah, yang pertama di sini kita akan melakukan pengembangan menu sehat. Di sini berarti kita memuji dan mengembangkan makanan yang sehat, enak dan juga bervariasi setiap minggunya. Yang selanjutnya kita akan memproduksi dan mengembangkan, yaitu kita memasak dan mengemas makanan tersebut itu dengan
dengan vakum press tadi agar makanan yang kita tawarkan itu higienis dan juga segar. Yang selanjutnya dilakukan distribusi. Nah itu berarti kita mengantarkan makanan yang kita tawarkan itu baik secara langsung maupun menggunakan layanan antar makanan. Nah selanjutnya itu adalah key partnership. Nah yang pertama supplier makanan sehat. Nah berarti kita harus menjalin kerjasama dengan petani lokal ataupun para pemasok lokal yang dimana kita mendapatkan bahan makanan yang segar dan dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya adalah layanan kurir. Nah layanan kurir ini bisa kita bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi kurir makanan terbaru. Nah selanjutnya adalah ahli gizi, yaitu berkolaborasi dengan ahli gizi agar makanan yang kita tawarkan kepada konsumen itu bergizi seimbang dan dapat bekerja dengan baik. Baik, selanjutnya ada cost structure, di mana cost structure ini memiliki banyak sekali ya biaya-biayanya. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan dalam setiap produksi, yaitu kita membuatnya setiap seminggu sekali. Jadi produk yang kita buat itu dan biaya-biaya itunya terbuat dari sayuran yang fresh. Yang kedua ada biaya produksi dan pengemasan, di mana biaya produksi dan pengemasan ini melingkupi peralatan pelengkapan dan pengemasan produk kita sendiri. Yang ketiga ada biaya distribusi, di mana biaya distribusi ini mencakup biaya kurir yang kita pakai untuk mengantar pesanan para customer. Yang keempat ada biaya pemasaran dan promosi, di mana biaya pemasaran dan promosi kita mengambil dari media sosial dan di lingkup